Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Pelajaran 2 serta rekan-rekan guru dan staf TU yang telah memberi kesempatan pada saya untuk menyajikan atau mensosialisasikan budaya positif. Ya, di sini saya akan aksi nyatanya modul 1.4 budaya positif. Ya, ada latar belakangnya. Latar belakang budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya di sini kita itu filosofi Ki Hajar Dewantara itu, kita murid itu mempunyai karakter yang berbeda. Ya, betul Ibu? Ya, kita punya murid yang karakternya ada yang nakal, ada yang diam, ya, ada yang penurut. Nah, kita itu ibarat guru itu sebagai petani yang menanam padi. Nah, kita itu gurunya sebagai petani dan anak itu sebagai padi. Kita tidak bisa melawan kodrat si padi itu bisa tumbuh menjadi jagung. Nah, begitupun juga anak-anak juga tidak bisa. Kita pengennya seperti apa? Jadi kita itu menanam dia untuk ditanam. Padi itu supaya subur, kita pelihara, tanahnya kita gemburkan. Ya, anak-anak juga seperti itu. Nah, kita itu jadi si anak itu kita tuntut untuk menjadi anak yang kedepannya bisa diterima di lingkungan masyarakatnya. Ya, begitu maksud dari filosofi menurut Ki Hajar Dewantara. Itu saya ada di dalam pendidikan CGP, itu saya ada di modul 1.1, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan 1.2-nya, modul 1.2 itu saya peran dan nilai-nilai guru penggerak. Modul 3-nya, 1.3 itu saya membahas tentang visi misi guru penggerak. Dan yang terakhir ini 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, perubahan paradigma belajar itu untuk apa? Untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan tanggung jawab. Dan yang kedua yaitu menerapkan disiplin positif. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, coba saya minta Bu Resti sama Bu Modi, karena Bu ini sebagai Bu Resti sama Modi tolong minta ke depan sebagai contoh nih, ada contoh. Ayo maju ke depan. Ya, coba ya, misalkan kontrol, karena itu kita maksudnya kegiatan perubahan paradigma, kegiatan cobalah buka. Misalkan Ibu sini Bu. Sini Bu Resti misalkan mempunyai sesuatu dia pegang erat-erat, ya, bagaimana caranya dia mempertahankan sesuatu yang dia miliki itu. Nah, Bu Modi, bagaimana caranya supaya Bu Resti itu bisa membuka? Coba, bisa tidak? Kenapa? Coba, bagaimana? Bagaimana kalau maunya Bu Resti? Kalau misalnya Bu Resti tergoda sampai itu bisa aja. Tapi kalau Bu Resti tetap mempertahankan, coba. Wah, itu. Coba
jadi harus dipertahankan. Itu gimana? Dari kontrol diri, internal dalam dirinya. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa tidak? Ya, bisa ya? Ya, pintar. Siapakah yang sesungguhnya yang memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Yang menutup tangan. Tadi yang menutup tangan. Nah, itu dia tidak akan tergoyahkan sesuai dengan kontrol dirinya. Tapi kalau dia tergoyahkan, dirayu sama ibu Moni tadi, bisa jadi ya. Tapi tetap kontrol itu tetap dari dalam diri kita sendiri, internal diri kita. Ya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Jadi ilusinya kita sebagai guru yaitu mengontrol murid. Yang kedua yaitu ilusinya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, ya. Jadi kita guru sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tapi di sini untuk meluruskan miskonsepsi. Jadi itu konsep yang salah ya, Ibu ya. Nah, ini meluruskan miskonsepsi dengan teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, yang tadi ilusi yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik itu buat orang dewasa, orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, yang sebenarnya itu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat yaitu segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tentang murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Dan yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Dan pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka panjang, ya, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah ini ada tabel di sini perbedaannya. Perbedaan teori stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, stimulus respon di sini kita lihat realitas kebutuhan kita sama. Nah, teori kontrolnya realitas kebutuhan kita itu berbeda, ya. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang mengontrol dan bisa mengontrol diri Anda. Karena dalam diri Anda, kalau Andanya bisa dirayu atau apa, otomatis akan lepas ya suatu barang yang Ibu jaga itu. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Diri sendiri yang bisa mengontrolnya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, itu perlu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang dan menang. Coba di sini ada 6 materi budaya positif di modul 1.4 ini, yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kedua, yaitu keyakinan kelas. Ketiga, teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, 5 positif kontrol. Dan yang terakhir adalah segi 3 restitusi. Nah, tadi dari penjabaran tadi, disiplin positif 1.1 ya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak ibu-ibu sekalian?
Dan apa yang pentas dalam pikir ibu-ibu sekalian? Disiplin. Ya, ibu anak benar. Tepat waktu, apa lagi? Tertib. Ya, betul semua. Ya, lanjut Puji. Ya, nah di sini ada penjabarannya. Disiplin itu perasaan patuh dalam diri kita. Disiplin bukan karena orang lain, tapi karena dalam dorongan hati kita sendiri. Tetap kembali lagi dalam hati kita, internal lagi. Ya, lanjut. Nah, ada lagi contoh nih, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita harus disiplin memakai helm? Karena takut polisi? Kenapa? Betul, karena kita itu sadar akan keselamatan kita, bukan karena takut polisi. Ya, itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kata disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kata disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman, ya. Padahal itu sebetulnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman, ya, ibu. Jadi disiplin sama hukuman itu beda. Ya, belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Tadi yang poin 1.2, nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap orang Indonesia yang kita dengar dengan profil pelajar Pancasila. Ya, mengenal? Sekarang kita sudah kurikulum merdeka, otomatis kita ada nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, yaitu di sini ada profil pelajar Pancasila apa? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beranak negara. Sama lagi, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Nah, yang poin 2, keyakinan kelas. Nah, ini yang harus diterapkan dalam sekarang ibu ya. Keyakinan kelas ini. Coba saya tanya dulu. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama tidak? Betul apa salah? Siapa yang bisa jawab? Bu Dwi, apa Dwi? Salah Pak? Berbeda, betul. Berarti salah ya. Coba keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Salah, betul. Karena beda ya. Ya. Nah, tanya lagi, keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universitas. Betul apa salah? Apa, Bu Puji? Betul. Coba kita lihat. Ya, betul. Keyakinan kelas itu betul ya. Ya, mengapa keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas? Apa tuh? Peraturan kelas itu sepihak. Peraturan kelas dibuat oleh apa? Oleh guru. Keyakinan kelas itu? Ya, jadi kalau keyakinan kelas itu harus dirumuskan bersama-sama dengan murid. Jadi anak-anak itu maunya bagaimana keyakinan kelasnya seperti apa? Ini contoh dari TK Dharma Wanita Persatuan. Jadi kesepakatan kelas, datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ini kesepakatan kelas. Sama juga kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli. Nah itu harus sama-sama kita rumuskan sama murid kita ya, murid kelas ya. Jangan sepihak guru saja. Ya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Ya, nih menurut ahli Bu, jadi bukan menurut saya Bu, ada menurut ahli Gosen tahun 98, suatu keyakinan akan lebih motivasi seseorang
dari dalam hatinya, dalam dirinya itu intrinsik, seseorang itu akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini ada lingkaran, Bu, lingkaran. Susunannya yang paling dalam apa tuh, Bu? Peraturan kelas. Yang paling dalam itu peraturan kelas. Lingkaran kedua keyakinan kelas. Yang lingkaran ketiga lingkungan positif. Nah, lingkaran yang terakhir itu budaya positif. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Coba guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Semua usulan dari murid ditulis di papan tulis, Bu. Jadi Ibu tulis dulu tuh usulan murid itu apa aja. Jadi sama-sama kita rumuskan. Kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Nah, ini contohnya, Bu. Ada beberapa contohnya nih. Misalkan kalau peraturan kelas kita sini, selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya. Nah, keyakinan kelas nilai kebajikan yang ditujunya apa? Tanggung jawab. Kita mau anak itu kembalikan buku. Nah, tapi kita pengen tahu tanggung jawab anaknya bagaimana, ya. Dan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang peraturan ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Terus peraturan yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya apa? Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Yang keempat, kelima, dilarang menggunakan narkoba. Untuk apa? Keyakinan kelasnya kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya untuk apa? Kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keyakinan kelasnya keselamatan atau keamanan. Karena kalau anak lari-lari takut licin, jatuh ya, berarti nanti takut dia terluka. Nah, ada contoh, Bu. Saya ada beberapa contoh jadi biar bisa Ibu terapkan dalam kelas. Ini saya contoh kelas 1. Makanya saya kasih 2 contoh. Contoh kelas 1, kelas rendah dan kelas atas. Contohnya jadi Ibu bisa diterapkan nanti di kelas Ibu masing-masing. Contohnya saya di kelas, setiap anggota kelas itu perlu belajar. Kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Ketiga, setiap anggota kelas itu perlu melakukan tugas. Keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kelima, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, kalau kelas 5-nya mungkin agak lebih besar, tinggi ya, pemahamannya dia bisa lebih tinggi. Jadi kita selalu anak diajarin berlaku, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan terakhir itu senantiasa membantu. Ini buat contoh, bisa dipakai, bisa kesepakatan sama dengan anak-anak di kelas. Nah, yang poin ketiga yaitu teori motivasi. Coba, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan. Puji bagaimana? Coba menurut Bu Resi bagaimana? Saya akan datang tepat waktu karena memang itu sudah tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik di sini. Bu Puji ya, betul sekali Bu Puji ya, karena kita mempunyai tanggung jawab dalam diri kita. Kembali lagi, intrinsik kita, kontrol diri kita. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini tadi ada penjabaran dari nomor 1 yaitu untuk menghindari
hukuman. Nah, ini adalah tingkat rendah dalam motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka selalu menghindari permasalahan yang mungkin akan muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi itu bersifat eksternal. Jadi kalau dalam lingkungan dari luar diri mereka itu berarti itu eksternal. Dan yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan, ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini masih bersifat eksternal, ya, bukan internal, ya. Nah, yang sini motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa yang ingin saya lakukan? Mereka melakukan karena sesuatu nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai dan mereka lakukan. Karena mereka ini menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, coba menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, mana motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Bu Hajedah, gimana? Menurut Ibu Hajedah yang sesuai dengan motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku murid? Motivasi internal. Ya, makasih Haji. Ya, itu motivasi internal. Berarti motivasi yang ketiga ya, Bu Haji. Ya, betul. Karena motivasi itu yang paling tinggi. Ya, ice breaking dulu ya Bu ya, kayaknya pada lelah-lelah. Oke. Bisa berdiri? Enggak? Berdiri, bisa berdiri supaya tidak udah siap. Ya, udah siap supaya tidak pada ice breaking dulu. Nanti Bu. Terakhir aja ya Bu. Bu Puji bisa di ini apa sengaja? Ini aja. Yang apa aja Bu? Buka tutup, buka tutup, bersama. Buka tutup, buka tutup, tepuk lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sampai tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Terima kasih. Sudah tidak mengantuk ya? Sudah semangat termotivasi. Motivasinya dalam diri internal. Ya, ya lanjut ya Bu ya ke poin 3.2 hukuman dan konsekuensinya. Ya, coba apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Apakah hukuman positif seperti memungut sampah, membaca buku di perpustakaan dapat mendisiplinkan anak? Ya. Nomor 3, apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Ya, betul. Nanti kita lihat Bu. Betul apa tidak? Dan di sini ada identitas gagal. Contohnya hukuman, identitas sukses. Jadi hukuman itu sekarang kalau bisa tidak bisa diterapkan dalam pendidikan kita sekarang, terutama dalam kurikulum merdeka. Ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, terus konsekuensi identitas sukses, disiplin itu konsekuensinya bagaimana? Sesuatu itu harus terjadi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi itu merupakan pilihan. Ya, hukuman tidak nyaman untuk murid
dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan hukumannya. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Kemudian murid anak akan tersakiti hukumannya. Nah, identitas suksesnya murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya murid anak mendapatkan penguatan. Nah, berdasarkan bagian tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Konsekuensinya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kayak tadi kita harus sama-sama bikin kesepakatan kelas ya, Bu ya, dengan kelas di dalam kelas. Nah, penghargaan sih di poin 3.3 dihukum oleh penghargaan. Ada menurut ahli. Jadi bukan menurut saya pribadi, ada ahlinya Bu. Ya, Ahli Hall, Unis by Reward 1903, wawancara ASCD, Annual Konferensi Maret tahun 95 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dan menurut Hall juga secara ideal, tindakan belajar sendiri itu adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, Hall juga mengumpulkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya. Selama ini tindakan yang memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, pernyataan atau penelitian tentang penghargaan itu pengaruh jangka panjang, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu menurunkan kualitas dan penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan mendukung motivasi dalam diri intrinsik. Pengaruh jangka panjang, jangka pendek dan jangka panjang, yaitu penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, penghargaan tidak efektif. Kenapa penghargaan tidak efektif? Yaitu suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika kita melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Itu jika kita dengan orang tersebut melaruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet mengurus badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil ya. Jadi kalau misalkan obat ini nanti biar kurus obat ini, itu pasti tidak berhasil. Jadi harus dalam diri kita mau kurus apa tidak, gitu ya. Ya, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kenapa Bu Puji? Puji kayak kurus kan? Ya, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang memberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan pada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ya, yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Menurut riset atau penelitian dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus
memberikan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya apa? Anak laki-laki yang dibayar itu membuat lebih banyak kesalahan. Biasanya seperti itu ya. Nah, penghargaan menurut komunitas, yaitu pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan, dan setelah beberapa lama mahasiswa-mahasiswi itu yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran, terus berupaya mengasah diri menjadi yang lebih baik. Yang mereka berusaha untuk menjadi lebih baik biarpun mereka tidak dibayar. Tapi itu kembali lagi dalam diri. Dan keenam, penghargaan matematika mematikan kreativitas. Ya, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, lagi kita menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ya. 7. Penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalkan dalam sistem ranking. Kita selama ini pakai ranking ya Bu ya. Nah, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Ya, terus memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang ketiga yaitu karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat seperti hukuman. Terakhir, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ya, 8. Motivasi dalam diri. Nah, ini yang penting Ibu-ibu, intrinsik. Saat seorang belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya, sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran dan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Ya, itu dialami ya Bu ya. Kita paling senang, apalagi saya bisa kelas 1, itu kelas Bu Yanti kelas 2 ya. Kita paling senang itu kalau anak kita bisa membaca, dan anak itu senang, matanya berpijar, senang karena dia bisa membaca. Itu penghargaan dari buat dirinya sendiri. Kedua yaitu jika kita memberikan penghargaan pada anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Dihukum oleh penghargaan, pilihlah pernyataan atau penelitian yang paling menarik atau menantang untuk Anda. Mengembangkan temukan Anda terhadap pernyataan atau hasil penelitian. Nah, sini ada program kebajikan apresiasinya Bu ya. Ada beberapa apresiasi pengakuan yang perlu diingat. Contohnya pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengakuan pada semua murid itu bergantian, pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita itu sebagai manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Coba apa aja? Penguasaan. Kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kesenangan. Keempat, kebebasan. Dan di lingkaran dalam itu bertahan hidup. Kita sebagai manusia itu bertahan hidup ya, untuk makan, untuk minum, semuanya itu kita bertahan hidup. Bagaimana cara bertahan hidup? Nah, ini teori pilihannya. Contohnya Bu, ada contohnya.
sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ada yang bisa menjelaskan? Rebutan? Nah, udah langsung aja ya Bu ya. Ada. Nah di sini jawabannya yaitu apabila Agus, karena dia jawabannya itu Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, kebutuhannya apa tuh Bu? Kebutuhan adalah bertahan hidup. Jadi kita harus melihat anak di kelas kita, anak kenapa dia bisa mengambil bekal makan temannya. Jadi kita harus coba Agus. Nah, kita harus tahu karena dia bertahan, karena dia lapar, tidak diberi makan, tidak dikasih bekal sama orang tuanya. Dan apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhan dasarnya apa? Kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Kebutuhan tidak diterima. Jadi dia itu pengen diterima sama teman-temannya, makanya dia cari perhatian. Ya Bu ya, makanya ngambil. Saya mah udah senang aja Bu, senang aja Bu Yudin, gitu kan? Kasusnya seperti itu ya. Dan apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, karena kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Nih saya jago, gitu ya. Nah, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Jadi dia bosan, bekalnya itu lagi. Makanya dia ngadepin temannya yang mungkin lebih menarik, yang biasanya dia nasi goreng, si leko, ini temennya sushi. Ya otomatis dia pengen yang lebih bebas, lebih enak. Dan apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti kebutuhannya adalah kesenangan. Ya, lanjut. Istilah siapa yang mengatakan kebutuhan dasar manusia mana yang sering mengucap pernyataan yang tersedia? Coba. Contohnya, aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Berarti kebutuhan apa? Kebebasan. Aku kejar. Aku karena ibu sayang aku. Berarti cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu penguasaan. Ada anak yang seperti itu ya Bu ya? Di kelas mungkin ya. Di kelas, nggak di kelas saya, mungkin di kelas yang ibu-ibu yang lain. Terakhir, dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah suatu keadaan atau hal-hal yang ideal di dalam benak anak yang ingin diwujudkan oleh anak. Di dalam diri kita itu ada sebuah ruang yang ditempati oleh orang-orang yang memberikan kenangan baik untuk kita. Tentunya kita ingin agar kita berada di dunia berkualitas anaknya. Posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, kita lihat contoh, ada beberapa contoh kita sebagai guru itu kita ada di posisi apa? Ya, kita lihat ya Bu ya, perhatikan ada sebuah video menarik buat contoh kita kepada murid-murid kita. Ada di bawah saya. Di sini. Ada. Bisa nggak diklik? Nah, ada video. Iya, terima kasih Bu Dudi. Nah, dan bisa, suaranya nggak ada ya? Gimana ya Bu? Coba.
Lima posisi kontrol itu adalah: satu, posisi penghukum; dua, posisi pembuat; Nah, dari posisi kontrol itu. tiga, posisi tenang; Mendengar tidak Ibu? posisi pemantau atau monitor; dan lima, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ada yang gitu mana? Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menunjuk Pinggang. dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik, Ya. ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang bikin kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf Bu, Aduh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tentang kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu terjebak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang harinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer sendiri. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi
manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Selamat dan bahagia Ibu dan Bapak guru. Iya, Pak. Nah, itu posisi yang mana kira-kira posisi yang sudah Ibu lakukan. Posisi manajer ada yang sudah dilakukan belum? Ya, apa-apa kalau misalkan yang sudah kemarin masih posisi sebagai teman, ada yang posisi sebagai yang membuat merasa bersalah, kita bisa untuk nanti ke depannya kita anggap kita sebagai posisi manajer. Nah, 5 posisi kontrol itu menghukum, seorang menghukum bila menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kata-kata juga bisa verbal kita bisa sakit hati ya Bu, kalau kita kamu ini takut menyakitin hatinya. Jadi bukan fisik aja, tapi hatinya juga bisa sakit. Dan yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga sebagai teman, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat yaitu monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Dan yang terakhir yaitu posisi manajer, yaitu posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, di sini ada refleksi posisi kontrol. Nah, jadi ada 2 garis ini ya, punya garis pertama di rumah dan sebagai seorang ibu, ayah atau kakak paman diberi, dan garis kedua adalah posisi kita sebagai guru atau kepala sekolah. Bagaimana posisi kontrol Anda selama ini menjalankan disiplin positif di kedua tempat tersebut? Ya, isi dan refleksi posisi Anda selama ini. Jadi ini nanti dalam ini aja ya, dalam buat nanti kita bertemu lagi, kira-kira kita di rumah itu bagaimana posisi kita itu, dan di sekolah kita bagaimana. Dan terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Ya, Bu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu ada menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan anak untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Charles dosen tahun 96. Ciri-cirinya apa restitusi? Yaitu ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Ya, ketiga, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi, berarti kayaknya nggak suka dipaksa ya. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi
sini ada segitiga, namanya juga segitiga restitusi. Jadi di sini segitiganya, yaitu di sini segitiga restitusinya, di yang sisi kiri yaitu validasi tindakan yang salah, sisi kanan yaitu menanyakan keyakinan, dan sisi yang paling bawah yaitu menstabilkan identitas. Karena ya, yang menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin menjadi yang reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi permasalahan. Kamu berhak masalah itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik? Nah, ini contoh-contoh kata-kata yang kira-kira buat kita terapkan pada anak gitu. Jadi bisa ibu terapkan pada anak. Yang kedua, kualifikasi tindakan yang salah. Setiap tindakan itu dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat dua ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh kata-katanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu kata-katanya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol sini yaitu pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, itu keyakinan itu internal dalam diri kita. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan ini yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga itu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau menjadi orang seperti apa. Nah, jika sudah direstitusi tetapi tetap mengulangi anak-anaknya, maka langkah yang akan diambil adalah apa? Bergerak antara peraturan pemantau, konstitusi atau hadiah. Lingkaran kedua yaitu nilai-nilai manajer, yaitu memperbaikinya. Jika sedang dalam pembelajaran tidak sempat restitusi, yaitu bagaimana nih? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apa saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ya, pokoknya ada beberapa contoh ya. Apakah tugas kamu saat ini? Nah, kemarin setelah saya melakukan aksi tentang ada 2 orang murid saya melakukan penerapan segitiga restitusi. Kebetulan murid saya pada kasus 1 ini namanya Aska. Anak ini ceritanya kalau setiap pagi itu kan selalu ada membaca doa, pembacaan doa ya. Di saat anak-anak yang lain membaca doa, teman-teman di kelas, dia sama teman-temannya Fadli dan Alden itu dia bermain keluar, ya, bermain keluar. Nah, setelah kejadian itu saya panggil anak itu, ya, di waktu istirahat saya panggil. Ini kenapa? Kamu kenapa tidak ikut? Akhirnya saya restitusi anak itu, ternyata dia diajak temannya sama Fadli bahwa ayo diajak. Akhirnya dia tertarik. Tapi setelah saya restitusi, setelah saya melakukan pendekatan, dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan tadi posisi kasus kedua juga sama ya, posisinya. Ini namanya dulu. Dan refleksi saya. Setelah saya melakukan restitusi, refleksi saya itu sebelum mempelajari model ini, posisi kontrol yang saya sering pakai adalah posisi sebagai penghukum. Ya, betul ibu-ibu. Ibu-ibu biasanya sebagai penghukum ya, Bu ya? Nah, iya, pembuat rasa bersalah teman atau pemantau. Nah, saat melaksanakan hal tersebut, saya berpikir bahwa tindakan saya itu benar, karena yang harus sekarang salah harus mendapat hukuman agar tidak mengulangi lagi kesalahan. Tapi saya juga merasa bersalah dan tidak nyaman karena saya tahu hukuman tersebut tentunya membuat anak merasa tidak nyaman, menyakiti dan membuat anak malu. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol
dan berusaha memperbaiki kesalahan tersebut secara sadar melalui usulan tindakan perbaikan yang datang pada dirinya sendiri. Jadi anak-anak itu sadar dirinya sendiri, tidak dari temannya atau dari orang keluarganya. Perbedaan posisi tersebut adalah pada pertanyaan yang diambil dalam menyikapi pelanggaran siswa dan efek atau akibat yang dirasakan siswa serta berkembang atau tidaknya kemampuan siswa dalam mengerjakan permasalahan akibat pelanggaran yang dilakukan. Jadi anak itu selesai restitusi itu anak itu berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi. Tapi kita baik-baik tidak sampai menyakiti hati anak, ya. Anak itu ya. Rencana implementasi itu ke depan. Nah, ini rencana saya Ibu. Kerjasama dan kolaborasi komunikasi efektif antara guru, tenaga pendidikan, orang tua dan masyarakat sekitar dalam upaya mewujudkan positif di lingkungan sekolah dan kelas. Jadi saya mohon bantuan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak untuk selalu berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan budaya positif di sekolah, ya. Dan melanjutkan pembiasaan pelaksanaan ajaran agama yang diyakini sehingga semakin mempermudah terciptanya budaya positif sekolah. Nah, kebetulan pembiasaan kita setiap hari Jumat atau setiap pagi itu sudah bagus ya pakatnya, ya. Kita itu ada pembiasaan kalau Jumat kebiasaan membaca Asmaul Husna itu udah saya sampaikan kepada teman-teman saya bahwa di sekolah saya sudah budaya positif kebiasaan membaca Asmaul Husna dan doa-doa itu kita sudah terapkan. Itu sudah bagus dan kalau bisa ditingkatkan lagi, ya pakatnya, ya. Dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan budaya positif di kelas dan sekolah. Jadi kalau bisa kita budaya positif kita itu harus dievaluasi, ya Bu, ya. Dan terakhir yaitu pembuatan slogan-slogan terkait budaya positif di area kelas dan sekolah sebagai upaya mengingatkan dan menanamkan budaya positif dalam diri siswa. Jadi kita diterapkannya dengan bikin slogan-slogan. Nggak mesti pakai poster, Bu. Bisa kita ketik sendiri, ya. Apalagi sekarang ada Canva, kan bagus. Jadi kita bisa tempelkan di pintu di kelas-kelas gitu, ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pemaparan dari saya tentang budaya positif semoga bermanfaat untuk ibu-ibu atau teman-teman guru SD Negeri Pelataran 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.